Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Ya, sekarang ya. Jadi kita siang berarti masih fokus belajar yang pengetahuan. Nah, apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembahasan siang ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira hari ini siapa yang sudah masuk? Ada satu siapa? Andrea kenapa kan? Nah, anak-anak sebelum kita mulai belajar, coba kalian perhatikan terlebih dahulu di bawah ada sampah atau tidak? Kalau ada, siap belum bukunya? Kalian kan sekarang siswa kelas berapa? Seorang peserta didik atau siswa di kelas itu pasti banyak gak sih kebutuhan kalian? Untuk belajar, kalian biasanya butuh apa saja? Itu berkaitan dengan kebutuhan kalian sebagai peserta didik. Kalau kalian sebagai peserta didik melihat kebutuhan tadi ada buku, pena, pensil, itu kebutuhan apa ya? Primer. Masih ingat juga kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam kebutuhan kan? Iya. Ada yang disebut dengan kebutuhan primer. Waktu di SMP sudah belajar kan? Kalau makan dan minum itu kebutuhan apa? Makan dan minum.
pasti ada pihak-pihak yang terlibat tidak dalam Iya. ada kan? Iya. Nah, apa saja sih pihak yang terlibat itu? Ada orang tua sebagai penyedia. Terus ada apa lagi? Ada penjual, pintar. Kalau nggak beli buku pasti ada yang jual kan? Terus ada apa? Pembeli. Nah, kita kaitkan di materi ini. Kalau kemarin kalian sudah kenal tentang kebutuhan, di materi ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan yang melakukan pemasaran. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, terlebih dahulu Ibu minta ya kepada anak-anak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita, HP itu nanti digunakan saat pelajaran ya, disimpan terlebih dahulu. Bertanggung jawablah dengan peraturan yang ada. Jangan buka aplikasi yang tidak, apa itu WA, Instagram, dan yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Tolong handphonenya disimpan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi. Hari ini dalam kegiatan pembelajaran kita akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Tahu apa kata problem itu? Masalah. Berarti nanti akan ada masalah yang kalian bahas. Nah, dari penerapan model problem based learning, kelihatan di belakang? Kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan jenis-jenis kegiatan pokok ekonomi di masyarakat, lalu membedakan peran perilaku ekonomi di masyarakat dengan tepat, tanggung jawab, dan kerjasama yang baik. Nanti kalian akan berkelompok. Lalu yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil analisis kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan yang keempat, mampu mempresentasikan hasil analisis peran perilaku kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan di akhir kegiatan kalian nantinya akan mampu menghasilkan produk terkait dengan hasil diskusi berupa infografis atau poster. Nanti di sini ada yang punya pengalaman buat poster atau infografis? Iya. Nah, nanti kalian di sini akan belajar. Kalian bisa buat dari Corel Draw atau Canva. Biasa nggak pakai Canva? Biasa. Nah, di sini Canva nanti ada infografis. Kalian bisa edit di situ. Kalian belajar buatnya di situ ya. Iya. Oke. Siap mau belajar hari ini? Iya. Harus semangat ya. Walaupun siang. Nah, lanjut ya. Di sini ibu ada gambar. Coba kalian lihat gambar siapa ini? Ibu penjual dan pembeli. Nah, ibu penjual dan pembeli. Ini ibu yang beli. Iya. Siswa, ibu penjual dan siswa. Ada bapak guru juga, ada wartawan juga yang sedang membeli. Ini kegiatan ini ada di mana sih? Terjadi di mana? Di kantin. Contohnya kayak kantin di belakang situ. Kalian suka jajan kan? Iya. Ini adalah salah satu. Kalau dari gambar ini kalian lihat tadi ada penjual dan ada Pembeli. penjual itu disebut apa sih Pak? Distribusi. Pinter. Kalau pembeli itu Konsumen. Nah, selanjutnya ibu ada video. Kalian tahu video ini. Ini pasar kita, pasar pagi Wonosobo. Meski masih pagi dan udara juga sangat dingin, tapi gaya perekonomian sudah terlihat di sini. Inilah pasar pagi Wonosobo. Nah, jadi kalian bisa lihat kan Inilah dia pasar pagi Wonosobo. Buka setiap pagi di sepanjang jalan resimen di sekitar pasar induk Wonosobo. 800 pedagang tukang uang memenuhi badan jalan.
Mereka mulai berdagang sejak jam 3 pagi, berlomba dengan matahari demi mencari sesuap nasi. Semua keperluan dapur tersedia di sini. Harga yang relatif murah membuat pasar ini jadi tempat para pemilik warung berbelanja dagangan. Wonosobo merupakan sentra penghasil sayur mayur. Tak heran saya bisa menemukan sayuran yang benar-benar segar seperti kubis hijau ini. Kubis atau kol adalah tanaman sayuran tertua berasal dari Asia dan Mediterania. Namun, kol kini menjadi tanaman yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia, baik di daerah tropis dan semi-tropis termasuk di Wonosobo. Nah, tadi ibu bilang beli apa sih? Ibu tadi dia beli sayur kol sebagai apa ibu tadi? Pembeli atau konsumen. Terus menjual sayur kol itu sebagai apa? Atau penjual. Anak-anak, coba ya. Kayak pada pembelajaran ini kita menerapkan model pembelajaran kelompok dan sebagainya. Di sini kalian akan ibu kelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan garis. Kita akan berdiskusi dari foto dan video yang sudah ibu tayangkan. Oke? Sekarang bagaimana kalau kita mulai berkelompok supaya lebih cepat? Boleh ya? Kelompok. Garis satu meja benar. Yang cowok cewek 2 di belakang sini, 3 ke sini ya. Yuk, biar kondusif, gerak yuk. Kalian sudah berkelompok dan ibu sudah bagikan lembar yang tadi sudah dapat semua. Masih anak-anak dapat satu. Sudah ya. Silakan kalian tuliskan nama kalian. Silakan kalian tuliskan nama kalian. Dan kelas. Satu tanggal ini. Merah. Ya, kita lanjutkan. Tadi kami sudah cari foto kegiatan di kantin dan video dari kegiatan ekonomi di pasar. Betul sekali. Sekarang kita kerjakan L1 sampai 1. Di situ coba kalian tuliskan poin-poin penting atau pertanyaan yang kalian temukan dari video tersebut. Dari video tadi yang di pasar tadi aja. Boleh poin-poin penting dari video tadi. Boleh pertanyaan. Oke anak-anak, sudah semua mencatat poin-poinnya? Ada yang dapat 1 poin? Ada yang 1 poin? Ada yang dapat 5 poin? Oke, siapa yang mau menyampaikan poin yang dia dapat? Berani? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
poin pertama yang saya dapatkan itu bahwa semua orang akan menjadi konsumen ketika mereka membutuhkan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari dan membelinya kepada distribusi. Poin kedua, konsumen akan mendatangi distribusi untuk mendapatkan kebutuhannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Poin ketiga, pembeli dan penjual akan melakukan transaksi ketika pembeli ingin mendapatkan barang dari penjual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Poin keempat, begitu banyak keperluan konsumen sehingga mereka akan menghampiri beberapa distributor yang menjual barang keperluan yang berbeda-beda. Pintar kalian. Kalau anak kebanyakan kalian mendapatkan poin-poin ini adalah setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya pasti perlu melakukan kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Kalian ya, apakah kalian mampu memenuhi kebutuhan kalian tanpa bantuan pihak lain? Iya. Tentu saja tidak, Nak. Dalam memenuhi kebutuhan pasti ada peran-peran pihak lain. Perannya ada siapa saja? Contohnya di pasar tadi ada yang menjadi konsumen sebagai pemakai suatu barang atau jasa. Lalu ada yang sebagai distributor memasarkan atau menyalurkan barang dan jasa. Ada juga yang sebagai produsen menghasilkan barang dan jasa. Beda produsen dengan distributor ya. Kalau distributor dia barangnya langsung disalurkan ke konsumen. Kalau produsen dia tidak bertanggung jawab menyalurkan ke konsumen, hanya sebatas menghasilkan. Tapi kalau dia pedagang gorengan, dia berperan langsung dua, sebagai produsen dan sebagai distributor. Lanjutkan ya. Jadi pihak-pihak ini adalah produsen, distributor atau konsumen. Pihak-pihak ini dalam kegiatan ekonomi juga disebut pelaku ekonomi. Kalian boleh ingat ya, pelaku ekonomi. Selanjutnya, pelaku-pelaku ekonomi ini melakukan kegiatan. Kalau konsumen, kegiatannya di produsen, kegiatannya disebut kegiatan ekonomi produksi atau usaha untuk menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya, kertas selembar. Kertas selembar ya. Harganya cuma 100 perak. Ketika diproduksi oleh toko Sinar Dunia atau pabrik Sinar Dunia, dijadikan satu buku banyak, harganya bertambah dan nilainya. Jadi 4.000. Nah, itu yang disebut dengan kegiatan produksi. Yang awalnya nilainya cuma 100 perak, diproduksi, dilem, dikasih necis, jadi harganya 4.000 kalian. Bisa dimengerti? Selanjutnya, kegiatan produksi itu ada faktornya. Ada 4 faktor. Faktor alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kalau alam itu berkaitan dengan bahan baku. Tadi kalau pabrik kertas, bahan bakunya mana? Kayu, pinter. Kalau dia pabrik kain, bahan bakunya apa? Kapas. Benar. Selanjutnya itu ada tenaga kerja. Nah, setiap kegiatan produksi pasti memerlukan tenaga kerja. Kalau udah abang udah buat dan jadi masukin koyo ya. Selanjutnya ada modal. Modal berarti berkaitan dengan uang. Mesin itu perlu dibeli, tenaga kerja perlu dibayar, bahan-bahan yang dipakai juga perlu dibayar. Lalu yang keempat ada keahlian. Nah, tenaga kerja kalau tidak punya keahlian, bagaimana dia mengolah mesin itu? Maka faktor produksi itu ada 4. Kita ulangi lagi. Alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selanjutnya ya, ada tadi pelaku atau pihak yang disebut distributor. Kegiatannya disebut distribusi.
Lalu ada kegiatan produsen. Ada yang disebut produsen ya. Di mana distributor itu mengambil barang dari produsen lalu dijual. Lalu ada konsumen. Pasti ada yang membelinya kan ya? Iya. Lanjutkan ya. Tadi pihaknya dia disebut sebagai konsumen. Berarti kegiatannya disebut konsumsi atau usaha menghabiskan dan mengurangi nilai suatu barang. Contohnya kalian tadi nah, jajan siang-siang, yang ramai, habis kan? Ada lagi? Hilang kan? Itu kegiatan konsumsi. Kalau itu konsumsi yang kalian bisa lakukan kayak apa? Kayak itu kan juga kegiatan konsumsi sampai habis kalian gunakan kuota internet, habis pakai itu sudah kalian konsumsi. Faktor kegiatan konsumsi itu ada dua, faktor ekonomi dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu berkaitan dengan tingkat pendapatan, tingkat duit. Semakin tinggi pendapatan kalian, pasti konsumsi kalian banyak. Jajan enak. Kalian misal dikasih 50.000 banyak pasti jajan. Kok kalian dikasih 5.000? Ribu aku kasih 1.000. Jajan itu kasih 200. Itu faktor ekonomi konsumsi tingkat pendapatan. Lalu faktor ekonomi ada juga anggota keluarga. Di rumahnya banyak adik pasti beli jajannya dikit dah. Kalau juga anak dewean adik. Kakak sudah pegawai pasti banyak jajannya. Nah, berarti dalam kegiatan konsumsi ada dua faktor, pendapatan dan tingkat keluarga atau istilah lainnya faktor ekonomi dan faktor ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Pertama, kegiatan ini baca dulu langkah-langkahnya ya nak. Lakukan diskusi bersama dengan teman kelompok dengan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini nanti kalian boleh mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan, boleh menghubungi siswa IPS ekonomi dan bisa menggunakan internet. Ibu garis bawahi, internet di sini kalian harus gunakan secara bertanggung jawab. Hanya untuk mencari informasi terkait materi. Kalau buka yang lain sesuai dengan peraturan, HP-nya ibu ambil. Misalnya yang main game ya, ibu ambil HP-nya dan boleh ambil di kantor sama ya. Selanjutnya jawab pertanyaan dalam LK 1.2. Boleh dibuka LK 1.2-nya. Lalu diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu kalian akan berdiskusi dan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi di depan kelas melalui perwakilan kelompok. Oke, siapa yang siap? Siap ya. Lalu nanti LK 1.2 dan 1.1 kalian butuhkan kepada ibu sebagai bahan penilaian. Ya. Nah, di situ kalian buka LK 1.2 sudah dibuka naik di belakang. LK 1.2-nya dibuka. Ada gambar. Nah, gambar pertama amati dan diskusikanlah bersama kelompok 1. Ini yang paling pojok kelompok 1. Jadi mereka akan mendiskusikan gambar itu. Coba kelompok 1 ibu tanya dulu. Itu gambar apa? Coba kalian jawab pertanyaan dari gambar tersebut. Lalu geser lagi. Ada gambar orang lagi buat kue. Coba kalian amati gambar itu kegiatan apa sih? Produksi apa? Coba kalian jawab pertanyaan yang ada di atas. Lalu yang kelompok
pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Di akhir ibu tambahkan pertanyaannya, boleh kalian tuliskan. Bedakanlah peran pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Ada apa saja perannya tadi? Ada yang jadi konsumen, distributor, dan ada yang jadi Nah, waktu diskusi ini hanya ibu kasih waktu 10 menit. Jadi kalian boleh bagi tugas lagi. Oke, nah, waktunya sudah habis. Belum boleh terjadi. Ada yang sudah selesai dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, ini aku gambar dari kelompok 3. Nama saya Gaira. Saya ini akan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Satu, analisislah gambar di atas berdasarkan kelompok kalian, lalu tentukanlah apa saja jenis kegiatan ekonomi yang tergambar yang tergambarkan dalam gambar di atas. Kegiatan konsumsi. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Ibu boleh tanya, kegiatan konsumsi itu apa? Membeli atau menghabiskan nilai suatu bank, itu yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan gambar di atas, siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satu yang digambar anak saya itu terlihat. Anak-anak dengar tidak? Tadi di sini terlihat distributor dan konsumen. Distributornya dari mana? Distributor itu dari yang distributor dari distributor dari dalam, konsumen dari konsumen. Oke, selanjutnya kita baca bagaimana peran pihak yang terlibat dalam kegiatan yang tersebut. Konsumen sebagai pembeli yang menghabiskan nilai barang atau jasa, distributor sebagai penyedia atau menyalurkan suatu barang. Berdasarkan hasil analisis kalian, maka melakukan kegiatan tersebut. Karena konsumen membutuhkan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi pertanyaannya apa tadi? Berdasarkan hasil analisis kalian, maka pihak yang terlibat melakukan kegiatan tersebut karena untuk benar untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya pertanyaan yang tadi, bagaimana peran pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan video di atas? Yang pertama, penjual sebagai distributor, yang kedua, pembeli sebagai konsumen, dan yang ketiga, pedagang makanan sebagai produsen dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisya Rahmasati dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis dari gambar 4 terakhir ya kan? Jadi nomor 1 itu analisislah gambar di atas berdasarkan kelompok kalian lalu tentukan apa saja jenis kegiatan ekonomi yang tergambarkan dari gambar di atas. Jadi di gambar itu ada dan yang gas itu konsumen. Ada di seller kan langsung itu yang satu seller. Itu seller. Nah, mereka di seller yo. Terus yang kedua berdasarkan gambar di atas siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Distributor yang orang membeli konsumen itu yang tak membeli si kasih ini tadi makanya pasti orang tidak kan makanya itu konsumen kegiatan ekonomi tersebut biasanya dia harus kepada konsumen seller karena seller nah habis saya konsumen itu tuh yang mau beli barang dari distributor itu tidak kalian beli apa? Habis saya nah kalian konsumen yang keempat berdasarkan hasil analisis kalian kenapa kira-kira kita dalam kegiatan jelas-jelas untuk kebutuhan kan kalian butuhkan itu kan kebeli kan perlu kan nah jadi intinya tuh ya untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari terus yang ke-6 ini bedakan bedakanlah peran pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan video di atas. Kan di video tadi itu ada ibu penjual sayur kan, ada yang jualan sarapan juga kan, ada yang jualan jajanan yang kayak timun itu kan. Nah, ibu itu sebagai distributor yang jualan makanan yang kayak jajanan timun sarapan pagi dan itu dia juga sebagai konsumen karena dia juga yang pengennya kita harus konsumen itu direktur sehari terus konsumen ini nih ibu-ibu reporter tadi yang membeli jualan tadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap tugas dari LK.2. Sebelum itu, saya meminta mohon kepada teman-teman semua untuk menyimak hasil diskusi yang akan saya sampaikan dan tidak melakukan keributan yang tidak berguna. Nah, saya dan kelompok saya atau kelompok 1 itu ditugaskan untuk menjawab 6 pertanyaan dari gambar yang pertama. Nah, pertama-tama tugasnya adalah untuk menganalisis gambar pada gambar pertama. Hasil analisis dan diskusi dari saya dan kelompok saya itu bahwa gambar di atas menunjukkan sebuah kegiatan produksi pada suatu pabrik mobil yang menghasilkan produk mobil. Gambar itu juga menjelaskan kegiatan produksi kerangka mobil di dalam pabrik untuk didistribusikan kepada publik atau konsumen. Nah, gambar itu juga menggambarkan bahwa mesin banyak mengambil alih dalam pembuatan mobil tersebut. Lalu, pada gambar di atas itu ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Pihak-pihak tersebut
tersebut meliputi pertama, pihak yang terlibat adalah si penjual mobil atau si produsen. Dan produsen ini dapat menjadi konsumen. Mengapa demikian? Produsen juga dapat menjadi konsumen ketika ia membutuhkan barang-barang dalam pembuatan mobil tersebut. Seperti ketika produsen ini membutuhkan cat atau besi dalam pembuatan mobil. Nah, ketika produsen membeli cat atau besi tersebut, produsen tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen. Lalu bagaimana peran pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut? Berdasarkan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa terdapat dua pihak yang terlibat, yakni si produsen dan produsen tersebut akan menjadi konsumen. Peran-perannya adalah si produsen ini berperan untuk menghasilkan barang atau bertanggung jawab dalam penghasilan produk mobil tersebut. Nah, peran produsen dalam menjadi konsumen itu ketika dia berperan dalam membeli barang, cat atau hal yang dibutuhkan dalam pembuatan mobil tersebut. Lalu, berdasarkan hasil analisis kami, mengapa pihak terlibat itu melakukan hal itu? Kami beranggapan bahwa produsen melakukan hal tersebut atau melakukan produksi barang itu dikarenakan untuk menciptakan atau menambahkan nilai jasa dan guna dari suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, produsen menjadi konsumen ini bertujuan untuk memenuhi kelengkapan dalam pembuatan produk produksinya, yakni mobil tadi. Lalu perbedaan dari beberapa pihak yang terlibat di video yang sebelumnya telah kita tonton. Pihak yang terlibat pertama yakni produsen. Apa sih perbedaan produsen dengan distributor dan perbedaan produsen dengan konsumen? Nah, kalau produsen itu adalah sebagai orang yang memproduksi barang atau mereka memproduksi barang secara langsung. Nah, kalau si distributor itu adalah sebagai orang yang menyalurkan barang atau bisa disebut sebagai perantara antara produsen dengan konsumen dalam menyalurkan produk atau barangnya. Pada gambar tersebut, yang kita sebut dengan distributor adalah si ibu-ibu penjual sayuran tadi. Lalu, yang terakhir ada konsumen. Nah, konsumen ini berperan sebagai orang yang menghabiskan barang atau membutuhkan barang dari produsen dan distribusi sebagai produksi sekaligus penjualan barang. Kalau pada video tadi, si konsumen ini adalah si reporter yang membeli makanan dan membeli sayuran kepada si penjual yang sebelumnya kita sebut sebagai distributor. Sekian hasil diskusi dan presentasi saya. Jika ada kesalahan atau hal yang tidak kalian mengerti, boleh bertanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan gambar di atas, tentu saja pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Lalu bagaimana peran pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut? Produsen misalkan sebagai melakukan kegiatan atau membuat makanan. Dua, konsumen berperan membeli barang terutama pembuatan produk yang dilakukan. 4. Berdasarkan hasil analisis kalian, mengapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Karena itu ialah komunitas yang lalu bedakanlah perilaku kegiatan ekonomi berdasarkan video di atas. Itu kedua sebagai distributor dari membeli sebagai konsumen dan pedagang sebagai
selanjutnya, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, anak-anak. Di akhir itu ada tugas. Setelah kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok, buatlah infografis atau poster yang kalian posting di media sosial, lalu upload dan kirimkan linknya ke WA ibu. Ada nomornya ya, ilmunya ya, boleh tutup. Nanti kreasikan semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Ada gambarnya, jadi ibu garis bawahin lagi nak ya, disimpulkan terlebih dahulu nanti. Kegiatan ekonomi ada berapa tadi? Konsumsi, distribusi, dan produksi. Baiklah, ini salah satu contoh dari infografis. Boleh kalian sampai di akhir dari pembelajaran. Ibu dan anak-anak sekalian, marilah kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa dalam memenuhi kebutuhan tentunya ada pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja pihak-pihak itu? Ada yang disebut konsumen, terus distributor, dan produsen. Lalu kegiatan yang dilakukan ketiga pihak ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan kegiatan ekonomi konsumsi, lalu dan kegiatan ekonomi distribusi. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Anak-anak, di sini itu ada refleksi. Anak-anak, cobain tanya ya. Apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan dalam pembelajaran? Iya ya. Lalu, apakah media pembelajaran, alat dan bahan untuk memudahkan dalam pembelajaran? Terus, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Dan terakhir ibu tanya, apakah media yang ibu terangkan ini menarik perhatian kalian? Bagian mana yang menarik? Video, karena ada suaranya ya. Baiklah, kita sampai di akhir pembelajaran. Anak-anak, karena saat ini kalian dalam posisi berkelompok, mari kita kondisikan kelas. Kembali ke posisi duduk.